Teknik menguasai perang sembilan naga. Mati. Deru auman dipenuhi dengan kemarahan meledak di dalam pikiran Duan Lingtian. Duan Lingtian seketika merasakan perih yang hampir membuatnya pingsan. Rasa perih yang berasal dari dalam jiwanya, menyebabkan tubuh Duan Lingtian gemetar. Tidak, mustahil. Kau bukan orang dari dunia ini. Sedikit lagi, hanya sedikit lagi. Aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak bisa menerimanya. Petik 2. Suara sayup-sayup itu tiba-tiba berubah seolah-olah diterpa ketakutan yang sangat. Setelah menderu sekali lagi, suara itu menghilang sepenuhnya, seolah tak pernah muncul sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Setelah rasa perih mereda, Duan Lingtian mulai memulihkan akal sehatnya. Tak lama kemudian, matanya terbuka lebar, dan aliran ingatan yang sangat rumit dan asing mengalir ke otaknya saat ia memaksa pikirannya. Ini, bahkan dengan dua pengalaman hidup, Duan Lingtian masih terbius oleh aliran kenangan. Ingatan ini milik Raja di Raja Beladiri Reinkarnasi, dari masa 10.000 tahun yang lalu, yang merupakan salah satu dari 7 Raja di Raja Beladiri yang agung dari Benua Awan. Benua Awan adalah nama yang dikenal untuk dunia tersebut. 7 Raja di Raja Beladiri yang agung dari masa 10.000 tahun yang lalu adalah tokoh besar yang paling berkuasa di Benua Awan yang hampir sama dengan dewa. Mereka sangat kuat dan memandang rendah rakyat jelata. Seolah mereka memiliki kemampuan untuk memetik bintang dan menutupi matahari dan bulan hanya dengan merentangkan tangan mereka. Di era itu, Raja di Raja Beladiri Reinkarnasi dianggap sebagai yang terkuat di antara 7 Raja di Raja Beladiri yang agung. Dia pernah mengambil tubuh orang lain dan menguasainya dengan jiwanya untuk bereinkarnasi, sehingga memungkinkan dia untuk hidup di dalam 2 kehidupan. Dalam kehidupan pertamanya, selain mengejar puncak seni bela diri, dia juga seorang tabib yang luar biasa. Di kehidupan yang kedua, dia adalah seorang ahli pembuat senjata yang tangguh dan juga mempelajari sastra hingga mahir. Luar biasa. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam. Raja di Raja Beladiri Reinkarnasi mengandalkan teknik reinkarnasi 3 kehidupan, hanya dari 2 kehidupan. Ia mampu mempelajari dan menguasai cara pemurnian obat, pembuatan senjata, dan sastra. Dengan penguasaan bela diri yang mumpuni, ia bisa dianggap sebagai seorang yang serba bisa. Ternyata ia sedang mempersiapkan untuk menghancurkan jiwa Duan Lingtian dan mengambil kendali atas tubuhnya untuk memulai pengembangan kehidupan ketiganya. Namun, kemunculanku menyebabkan rencananya sia-sia. Saat ia sedang menghancurkan jiwa Duan Lingtian, aku terbang dari bumi dan merebut penguasaan atas tubuh Duan Lingtian. Ia baru saja mencoba menghancurkan jiwaku, tapi bagaimana ia bisa tahu bahwa jiwaku bukan dari dunia ini? Meskipun jiwanya tak terbandingkan kuatnya dan bahkan bisa dianggap tak ada bandingannya di dunia ini, tapi karena keterbatasan yang tak diketahui tentang hukum dunia ini, jiwanya langsung menjadi abu saat bersentuhan dengan jiwaku. Ternyata ia telah bersembunyi di dalam tubuh Duan Lingtian selama bertahun-tahun untuk mencari kesempatan merebut tubuhnya. Alasan tubuh Duan Lingtian sangat rapuh adalah juga karena perbuatannya. Dia takut jika dia menjadi kuat, itu akan mempengaruhi rencananya untuk menguasai tubuh itu. Ketika Duan Lingtian terluka parah, diambang kematian, ia akhirnya menemukan kesempatan yang ditunggu-tunggu. Tetapi ia tidak tahu bahwa aku akan muncul pada akhirnya dan semua harapannya menjadi sia-sia. Raja di Raja Beladiri Reinkarnasi adalah sosok seperti dewa di Benua Awan. Jika ia bisa menyelesaikan reinkarnasi 3 kehidupan, teknik reinkarnasi 3 kehidupan akan sempurna. Jika saat itu datang, bahkan bila anggota 7 Raja di Raja Beladiri yang agung lainnya bekerja sama, mereka tidak akan sanggup menandinginya. Sebaliknya, upayamu sekarang akan membantuku mencapai tujuanku. Pengalamanmu dari 2 kehidupan dan semua ingatanmu, termasuk pemurnian obat, teknik pembuatan senjata dan penulisan sastra, kini telah menjadi bagian dari ingatanku. Aku harus berterima kasih dengan sepantasnya atas bantuan yang tepat pada waktunya ini. Lebih besar dari, hahaha, Duan Lingtian mulai tertawa. Awalnya ia khawatir tentang bagaimana ia akan mulai berkembang dengan tubuh rapuh ini. Tetapi Raja di Raja Beladiri Reinkarnasi baru saja mengiriminya hadiah yang besar dan tepat pada waktunya. Duan Lingtian menarik napas panjang dan telah membuat keputusan. Ia akan mengembangkan teknik penguasa perang 9 naga. Dalam kehidupan pertama Raja di Raja Beladiri Reinkarnasi, ia adalah seorang tabib tingkat kerajaan. Dengan demikian, meramu beberapa ramuan obat untuk mandi obat adalah tugas yang mudah bagi Duan Lingtian. Di mata orang biasa di Benua Awan, tabib dibagi menjadi 9 tingkat, dengan tingkat ke-9 menjadi yang terendah dan tingkat 1 menjadi yang tertinggi. Namun, hanya tokoh-tokoh besar yang berkuasa di Benua Awan yang benar-benar tahu bahwa di atas tingkatan tabib kelas 1 sebenarnya ada barisan tabib tingkat kuasa kerajaan dan tabib tingkat kerajaan. Raja di Raja Beladiri Reinkarnasi adalah satu-satunya tabib tingkat kerajaan di seluruh Benua Awan. Bu, saya butuh beberapa bahan obat. Duan Lingtian memberikan selembar kertas kepada ibunya, Li Rou. Tian, ini semua bahan obat untuk memperbaiki dan menguatkan tubuh. Dulu ibu memperoleh beberapa bahan obat dan meminta tetua agung agar membuatkannya untukmu, tetapi tidak ada efeknya sama sekali. Petik 2. Li Rou memandangi daftar obat. Dan, meskipun tak begitu paham dalam meramu pil, ia masih bisa mengenali bahan obat dalam daftar. Tetua agung keluarga Li, Li Huo adalah seorang tabib tingkat 9, dan satu-satunya tabib dalam keluarga Li, jadi ia mempunyai status yang tinggi dalam keluarga. Bu, saya ingin mencobanya. Pemuda itu menggoyangkan kepalanya dengan ekspresi tegas dan pantang menyerah. Baiklah, ibu akan membelikannya untukmu, kata Li Rou sambil menganggukkan kepalanya. Menurutnya, selama putranya bahagia, tak apabila bahan-bahan obat itu jadi sia-sia. Bagaimanapun, itu hanyalah harta duniawi belaka.